Halo teman-teman sekalian, apa kabar? Masih tetap semangat untuk terus belajar bahasa Korea kan ya? Dua materi pelajaran yang akan kita bahas kali ini adalah mengenai Nendeo dan Gichone. Untuk menghemat waktu, mari kita mulai pelajaran kita. Nendeo digunakan bersama dengan kata kerja dan dipakai untuk menyatakan suatu keadaan atau latar belakang mengenai suatu hal. Adakah hubungan antara nendeo, endeo, niendeo, indeo dengan nende, ende, niende yang telah kita pelajari pada bab 21 yang lalu? Ya, betul sekali, memang ada hubungannya. Nendeo beserta turunannya tersebut memiliki makna yang sama dengan nende. Nendeo merupakan gabungan dari nende dan akhiran yo. Oleh karena itu, nendeo berfungsi mengakhiri sebuah kalimat. Nendeo tidak hanya bisa digunakan bersama dengan kata kerja saja, namun juga bisa dipakai bersama dengan kata sifat dan kata benda. Jika digunakan dengan kata kerja, maka penggunaan nendeo tidak dipengaruhi dengan apakah akar kata kerja tersebut berakhiran dengan konsonan atau dengan vokal. Contoh, 먹다 menjadi 먹는데요. 오다, 오는데요. Kemudian, jika dipakai bersama dengan kata sifat, maka niendeo dilekatkan pada akar kata sifat yang berakhiran dengan vokal. Contohnya, 크다 menjadi 큰데요. Dan bila akar kata sifat tersebut berakhiran dengan konsonan, maka endeolah yang dilekatkan. Contoh, 많다 menjadi 많은데요. Selanjutnya, jika digabungkan dengan kata benda, maka semua kata benda, baik yang berakhiran dengan vokal maupun konsonan, langsung dilekati dengan indeo. Contoh, saram menjadi 사람인데요. 친구 menjadi 친구인데요. Teman-teman, mari kita coba aplikasikan nendeo dalam kalimat. Di luar, hujan turun dengan lebat. Bagaimana kalau kita tutup pintunya? 밖에 비가 많이 오는데요. 창문을 닫을까요? Makanan ini adalah bulgogi. Sungguh enak. 이 음식이 불고기인데요. 정말 맛있어요. Saya sudah memuat semua keranjang apel ke truk. Tolong dilihat ya. 사과 상자들을 트럭에 다 실었는데요. 좀 봐주세요. Baik, tunggu sebentar ya. 그래요. 잠깐만 기다리세요. Selanjutnya, silahkan dengarkan percakapan berikut ini. 고구마를 캐야 하는데요. 괭이 어디 있어요? 아까 제가 쓰고 창고에 뒀어요. Pembicara pertama tadi menanyakan kepada lawan bicaranya di mana cangkulnya. Hal yang menjadi latar belakang mengapa dia menanyakan keberadaan cangkul adalah saat ini dia harus mencabut ubi di ladang. Dan apa kata lawan bicaranya? Ya, dia berkata bahwa tadi dia memakainya dan sudah meletakkannya kembali di gudang. Pelajaran kedua kita adalah mengenai struktur 기전에. Dalam struktur ini, kegiatan yang dinyatakan di belakang 기전에 lebih dahulu dilakukan daripada kegiatan yang disebutkan di depan 기전에. Struktur ini hanya bisa digunakan bersama dengan kata kerja, tanpa membedakan apakah akar kata kerja tersebut berakhiran dengan vokal atau konsonan. Dalam bahasa Indonesia, 기전에 bisa diterjemahkan dengan sebelum melakukan titik-titik-titik. Baik 기전에 maupun sebelum titik-titik-titik sama-sama digunakan bersama dengan kata kerja. Untuk lebih jelasnya, perhatikanlah contoh-contoh kalimat berikut ini. Sebelum makan, minum air. 밥을 먹기 전에 물을 마셔요.
Sebelum belajar, bermain game. 공부하기 전에 게임을 했어요. Berilah pupuk terlebih dahulu sebelum menutupinya dengan plastik. 비닐을 덮기 전에 거름을 먼저 주세요. Sebelum datang ke Korea, di Indonesia Anda kerja apa? 한국에 오기 전에 인도네시아에서 무슨 일을 했어요? Saya bekerja di perusahaan perdagangan. 무역회사에 다녔어요. Teman-teman, masih ingat dengan struktur enhue atau nienhue yang telah kita pelajari pada bab 26 yang lalu, bukan? Yang diterjemahkan dalam bahasa Indonesia menjadi setelah titik-titik-titik. Ya, setelah melakukan suatu kegiatan, kemudian melakukan aktivitas yang lain. Nah, struktur enhue dan struktur gichone ini mempunyai arti yang saling berlawanan. Mari kita bandingkan dua kalimat berikut ini. Tapi sebelumnya, mari kita kenali dulu jenis kegiatannya. Kegiatan yang lebih dulu dilakukan adalah belajar bahasa Korea. Kemudian, kegiatan yang dilakukan belakangan adalah pergi ke Korea. Kedua fakta atau kegiatan ini bisa kita satukan dalam satu kalimat dengan menggunakan struktur enhue maupun gichone. Ya, mari kita bandingkan. Kalimat 1. 한국어를 공부한 후에 한국에 가요. Setelah belajar bahasa Korea, saya pergi ke Korea. Kalimat 2. 한국에 가기 전에 한국어를 공부해요. Sebelum pergi ke Korea, saya belajar bahasa Korea. Ya, dari kalimat tadi kita bisa mengetahui bahwa meskipun struktur yang digunakannya berbeda, namun makna yang disampaikan oleh kedua kalimat tadi adalah sama. Selanjutnya, silahkan dengarkan percakapan sederhana berikut ini. 물을 줄까요? Bagaimana kalau kita siram air? 아니요, 물을 주기 전에 잡초를 뽑으세요. Tidak, sebelum menyiramnya, cabutlah dulu rumput-rumputannya. Teman-teman, mari kita review sebentar pelajaran kita kali ini. Nendeo beserta turunannya digunakan untuk menyatakan suatu keadaan atau latar belakang suatu hal. Kemudian struktur gichone digunakan untuk menyatakan bahwa suatu aktivitas dilakukan terlebih dahulu sebelum aktivitas yang lainnya. 오늘 밤에 자기 전에 꼭 복습하세요. Nanti malam, sebelum tidur, jangan lupa belajar ulang ya. Teman-teman, demikian perjumpaan kita kali ini. Sampai bertemu lagi pada pelajaran selanjutnya.